Sabar yang ketiga adalah sabar bagaimana melakukan ibadah dalam keadaan sempit, sesulit apapun, sama dengan orang sakit. Orang sakit kebanyakan diantar buah jeruk yang dimakan, yang makan jeruk sama buahnya yang tak sakit. Orang sakit sudah diinfus semuanya, dibawain jeruk, roti, bisa dimakan. Seharusnya orang sakit itu didatengin bagaimana sudah diajarkan sholat, sudah tayamum, minimal berkedip saja. Ini dibawakan makanan, ada nasi padang, siapa yang makan? Yang tak sakit lah. Harusnya datang tuh baca sholawat. Ya bukan berarti tak boleh bawa jeruk, silahkan bawa jeruk. Cuma secara rasio. Bapak-bapak kalau nyengok orang sakit, bawa makanan siapa yang makan? Yang jaga. Kenyang mereka, banyak makanan katanya. Nah seharusnya orang yang datang tuh ajarkan gimana sudah sholat, bisa wudu, tak bisa wudu, tayamum. Begitu harusnya. Orang sakit masih wajib untuk sholat. Meskipun tak bisa nyentuh air, pakai tayamum. Tak bisa tayamum, cukup aja gerakkan mata, gerakkan hati untuk sholat. Wajib tetap sholat, tak boleh tinggalkan. Biar berkah sakitnya. Jadi menahan untuk tidak melakukan ibadah itu adalah yaitu sabar yang paling tinggi. Wa minal laili surat Al-Isra ayat 79 dan ayat 80. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang tahajud dapat keutamaan pertama, maqaman mahmuda. Apa maknanya? Mendapat tempat terpuji nanti di surga. Meskipun masuk surga, dia ada di level yang tinggi. Meskipun dia dulu bukan tokoh masyarakat, dia dikenal oleh Nabi, dikenal oleh Allah, dikenal oleh para sahabat. Ada Ustadz Subhan, ada Ustadz Sumantri. Terkenal sama dengan orang-orang Nabi, nama dengan Rasul. Lalu yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Orang tahajud setiap paginya Allah berikan kemudahan, diberikan kabar-kabar yang baik. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Lalu yang kedua, dia diberikan solusi dalam setiap masalah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan Allah berikan pertolongan langsung tanpa perantara malaikat. 4 keutamaan orang tahajud ada di surat Al-Isra ayat 79 dan ayat 80. Jadi sabar yang paling tinggi adalah ketika dia punya uang banyak, dia tidak menturutkan hawa nafsunya, tidak nambah mobil, tidak nambah rumah, tidak nambah kapling. Lihat tetangga di sekelilingnya, ada anak yatim. Dia tak tega beli motor lagi yang baru. Dia tak tega menambah kapling yang baru. Dia berikan, sisihkan. Harusnya dia disisihkan untuk beli motor, tapi karena nengok ada tetangga, bahkan dia sholat mukenahnya kusut. Dia untuk ngaji saja, Qur'annya robek-robek. Tak tega dia untuk menambah mobil, diberikanlah sedekah air, diberikanlah uang itu untuk membelikan baju. Itulah sabar yang paling tinggi. Karena kita tidak mau termasuk orang-orang yang pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang-orang pendusta agama siapa itu? Yad'ul yatim. Dia tega membiarkan anak yatim kelaparan. Tega membiarkan anak yatim beribadah dengan baju yang compang-camping. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dia tidak termotivasi hatinya untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada orang-orang miskin. Kalau ada orang hanya memperkaya diri, sementara tetangganya dia jangankan untuk beli baju, makan sehari-hari pun tak ada. Tega dia, berarti dia masih termasuk pendusta agama, dan dia termasuk belum termasuk orang yang sabar tingkat yang paling tinggi.